Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, yang rizkinya, yang nikmatnya diminta gak diminta selalu dikirim. Jadi patut kita syukuri setiap saat. Salat atas Nabi dengan melakukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang mendorong kita cinta ilmu, dan karena mujizatnya pun bukan kesaktian tapi ilmu berupa Al-Qur'an. Teman-teman semua, pagi hari ini luar biasa nih, sobat saya, rekan saya. Jadi teman-teman bagusnya sih buka buka ini ya kamera ya, biar serunya seru-seruan. Sesama feeling soalnya deh. Feeling itu sukanya kalau ada interaksi kelihatan ya sober ya, wajah cerianya, wajah manyunnya gitu. Biar kita tambah semangat. Kali ini materinya talk show, jadi kita ngobrol aja. Jadi ngobrolnya mulai dari saya dulu, dan Silver setelah itu boleh teman-teman juga ikut ngobrol ya. Mm-mm. Boleh juga kayak rebahan gitu, boleh tuh, siapa tuh Bu Hedi. Saya udah- Jadi pesertanya Solver beragam nih Solver. Jadi bukan hanya tim saya aja, karena memang saya sejak awal ingin acara ini mendedikasikan untuk Steven secara umum ya. Jadi pegiat Steven dimanapun berada, di sekolong jagat ya, kadang-kadang dari Malaysia juga ada. Silahkan menikmati Masya Allah. kajian kami setiap hari Minggu. Karena ini bukan saya juga yang ngomong nanti berbicaranya, saya sesekali aja mungkin. Tapi siapa aja yang mau namanya bersedekah ilmu di sini. Solver, hari ini kan masih merdeka, hari kemerdekaan Solver ya. Iya, betul Ya. sekali. Saya Oh, juga nanti pagi-pagi jalan sehat dulu sebentar, baru saya ke tempat berangkat ini. Makanya oke, saya Merah sebutnya bagus. putih, pakai ini, pakai merah putih merah putih, nih. putih Iya. merah. Pakai apa kan? Iya, tapi Sama apa Bu sih Hedi saya juga kayak ganti gitu, foto merah putih dulu. tuh. Iya, Merah putih betul. nih, merah putih Saya nih, putih merah tuh, Bu. putih. Saya pakai putih. Baik, saya agak Oke. dikit nih. Oke, sebelum kita Ya. mulai, kita berdoa dulu. Berdoanya buat acara ini agar sukses dan juga berdampak manfaat. Juga berdoa untuk Ayah Farid, penemu ilmu Steven, yang membuat kami ini sama Sofa Hera menjadi sahabat. Wasilahnya Steven dari Ayah Farid. Karena itu beliau yang sudah berada di tempat yang abadi, tentu kita hanya doa yang bisa kita lakukan buat beliau, bantuannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, sebagai syukur kita dapat ilmu Stephen melalui Ayah Farid, ilmunya ilmu Allah pasti melalui Ayah Farid, maka kita berdoa bersama. eh, kita kirimkan doa atau kita berdoa buat beliau agar diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dibebaskan siksa kuburnya. Bi barokah Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Yuk, teman-teman, tolong dibuka mic-nya setidaknya, atau bagusnya dengan videonya, kecuali yang berhalangan, biar agak meriah dulu pagi-pagi nih. Saya ingin tanya kabar. Apa kabar hari ini? Biasa sukses, mulia gitu ya, biar seru dulu ya. Apa kabar hari ini? Sukses, Sukses mulia. mulia. Aku bahagia. Baik, karena Iya, hari aku ini harus bahagia. bahagia. Harus bahagia, kita mulai dengan bahagia, dengan emosi yang positif, karena yang di depan kita Ya. ini banyak banget nih skill pengembangan SDM-nya. Hipnoterapi, juga PPA, macam-macam ya. Nanti kita akan dengarkan kenalannya beliau ya. Kita ingin mengenal dulu beliau karena belum tentu juga semua kenalan di sini, dan nanti kita akan unggah juga Solver di YouTube saya nih. Jadi kenalan dulu Solver, siapa nih Solver, dari mungkin di keluarganya, di aktivitasnya. Setelah itu kita nanti ke materi. Silakan Solver. Ya, baik. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sukses, mulia. Alhamdulillah, sukses mulia. Sukses mulia, Masya Allah ya. Mulia. Ya.
Oke, semangat. Masih pagi, masih pada gimana gitu kali ya. Tapi kan ini udah setiap minggu ya, Abi Najar Tapi ya. alhamdulillah. Minggu ke yang ke-14 Alhamdulillah ya. Ramadan. Oh, Masya Allah. Di minggu 14 ya. Baik teman-teman semua, semoga Allah selalu memberikan kita keselamatan, Amin. kebahagiaan, Amin. keberkahan, dan rahmat untuk kita Amin. semua di pagi hari ini. Ya, dan saya ucapkan terima kasih nih Abi Dajar yang sudah undang saya di kelas pagi ini ya, yang ke 13 ya, Abi Najar ya, 14. 13 ya, oh ke 14. 14 ya. Semoga nih hadirnya sahabat semua di ruangan ini ya, karena pastinya yang harusnya masih tidur mungkin atau masak-masak atau apa berberes, tapi ada di ruangan ini pastinya perlu meluangkan waktu. Dan insya Allah hadirnya di sini dihapus dosa-dosa kita yang lalu. Amin. Amin Allahumma. Karena ini bagian daripada kita bertolabul ilmu. Karena kalau kita bertolabul ilmu ini, Allah pastikan janjikan, ya salah satunya adalah menambah amal jariah kita dan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Tak lupa kita sampaikan ya salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Karena berkat beliaulah kita mendapatkan kemuliaan di dunia, insya Allah sampai dengan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, ini karena memang waktunya nggak lama ya, Abi Najar ya. Padahal orang Pagi feeling ini nggak pastinya lama harusnya ya. lama ya. Jam setengah Mas Salman. Pagi hari ini jam setengah ya. Iya ini itu ditunggu ibu-ibu RT jalan sehat katanya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang saya izin telat gitu ya. Habis itu baru saya ada kegiatan gitu, Abi Najar. Nah, izin pagi ini nih kita bincang awal mula apa Pak Abi aja perkenalan ya, Kenalan. perkenalan ya, Siapa nih Salver? oh Keluarganya dan perkenalan. apanya. Latar belakangnya. Semuanya. Saya juga belum kenal banyak nih semuanya. Oh, Masya Allah. Ya, mungkin perkenalannya singkat, singkatnya orang feeling seperti apa ya. Jadi awalnya di tahun 2000 saya aja sekalian ya. Izin ya teman-teman share screen ya. Abi Boleh. Najar. Boleh. Oke, jadi ada di sana mudah-mudahan sambilan. Oke. Boleh sambil ngopi-ngopi teman-teman. Saya lagi sarapan juga nih. Telepon kok hilang? Supaya suaranya tertutup. Oke. Sudah ada? Ada siap. Oh benar. Meraih kemerdekaan. Terlepas dari. Oh, oke, sorry. Nah, sudah ya? Sudah ada. Saya izin pakai dua layar ya, biar saya lihat orang-orangnya ya. Boleh? Oke, mantap. Ya, baik. Oke. Temanya ya, sambilan aja ya teman-teman ya. Karena ini masih dalam rangka Hari Kemerdekaan, sama seperti halnya kalau kita merayakan Idul Fitri ya, Nah, sebulan gitu ya. Nah, di daerah-daerah, bahkan di tempat saya ini juga masih ada perayaannya gitu ya. Untuk itu tersirat di saya, saya temanya ini aja lah, ya siap. kemerdekaan diri. Ya bagaimana diri kita ini bisa merdeka ya, dengan terlepas dari sakit mental dan sakit fisik. Sesuai mesin kecerdasan, karena ini kita adalah
penggiat Stephen, betul kan? Betul, betul. Nah, jadi kita siapkan diri kita dulu nih sebelum kita keluar ya, membantu banyak orang. Ya, pastinya kita harus mengenal diri kita. Begitu ya? Oke. Ini temanya teman-teman ya. Nah, ini izin saya memperkenalkan diri karena ada slide-nya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Saya dikenal dengan Bunda Hera kalau di kelas PPA for Pertolongan Allah, di kelas KID, di kelas personality juga, kemudian di MAM Spiritual Coach itu di kelas PPA ya teman. Itu PPA itu pola pertolongan Allah tadi yang Abi sebutkan ya. Ada di sini alumni PPA? Ada Kayaknya banyak kalau di di sini dokter. banyak ya, kalau di apa di Banten banyak deh. Banyak. Boleh siapa aja nih? Sepertinya Oh, banyak di sana sebagian. ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, karena begitu apa ya aplikatifnya Stephen ini untuk mengenal diri, karena man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal siapa robnya. Mengenal diri itu banyak ya. Dalam artian dia paham fitrah dirinya seperti apa, kekuatannya bagaimana dan sebagainya, gitu ya. Ketika dia memahami itu semua, tahu kekuatannya, tahu kelebihannya itu dimaksimalkan sehingga menutupi kekurangannya itu, maka dia akan lebih optimal. Nah, setelah dia mengoptimalkan, biasanya dia akan naik levelnya dia itu, dan dia akan lebih mengenal siapa robnya, lebih banyak bersyukur pada Allah, lebih mudah beribadah kepada Allah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk alhamdulillah Abi Najar beberapa amanah diberikan oleh Allah ya. Mohon doanya teman-teman bisa dipertanggungjawabkan. Nanti dihisap ya Abi Najar ya. Iya, iya. Dihisap sama Allah. Salah satunya saya ada di sini nih sharing kepada teman-teman ya. Semoga bisa jadi jariyah gitu. Karena Amin. Abi ngasih wadah supaya apa yang kita miliki yang diamanahkan Allah itu bisa tersampaikan. Nah, ini alhamdulillah Abi. Nah, kemudian teman-teman, memang ada beberapa nih Abi tools yang saya pelajari di luar Stephen. Untuk apa sih sebetulnya teman-teman? Ini semuanya adalah bagian daripada kita bisa memberikan solusi terbaik kepada klien kita. Gitu. Karena Stephen ini sebetulnya adalah yang paling pertama kita tahu nih, ya ibaratnya hadir ke dunia ini dititip sebagai apa gitu loh. Allah titipkan kecerdasan apa? Allah titipkan peranan apa? Kan seperti itu ya. Ya. Nah, ketika kita pahami nih teman-teman kita nih, klien kita, oh hasil tes TV-nya ini gitu ya. Ternyata ketika ini disambi ya, perkenalan sambil masuk ilmu. Ya, Ya. bebas Nah, Over. ternyata ketika kita melayani ya, memberikan solusi kepada klien kita, ada sesuatu yang tidak berada di track-nya, di jalurnya. Berarti kita harus membantu dari sisi mana, ya. Nah, itulah kenapa kita juga harus belajar ilmu lain, teman-teman. Misalnya ada seorang feeling, ya. Seorang feeling biasanya dia harus komunikatif. Dia sosialnya tinggi. Dia pandai bergaul. Tapi kenapa kok dia tidak bisa? Tidak ada personality dasarnya aja tidak terlihat di dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah kita perlu teman-teman, perlu belajar ilmu lain untuk memahami. Oh, ternyata ada luka pengasuhan dalam dirinya. Luka-luka pengasuhan kayak traumatik ya, kemudian inner child itu ada ketika sebelum 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 anak itu dilahirkan. Pada masa di dalam kandungan, anak itu jadi janin, usia 0 sampai dengan 7 tahun itu sebetulnya masa-masa emas, Abi. Masa-masa emas di mana kita harus bisa memahami ya. Kadang-kadang gini, orang tua mikirnya, wah saya minum susu apa nih supaya nutrisinya sehat untuk janin gitu ya. Betul nggak? Ya, padahal teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika dia usianya 120 hari itu dia sudah ada pendengaran tuh. Pendengarannya sudah berfungsi walaupun belum maksimal. Itu kita mulai di situ tuh. Mulai benar-benar kita berikan
sugesti, misalnya hal-hal yang baik kita perdengarkan, nggak ada pressure, nggak ada ribut-ribut. Kalau bisa benar-benar dijaga pada saat ibu hamil. Nah, ini kan menentukan nanti apakah dia punya karakter positif atau negatif, itu ditentukan dari 0 sampai nanti 7 tahun. Karena di situ belum ada namanya filter mental. Ya. Filter mental tuh ibaratnya kalau manusia nih, kita dewasa umur 7 ke atas tuh udah ada filter, udah ada memilih ini baik tidak. Tapi kalau di bawah 7 tahun itu diserap semuanya. Bunda-bunda, ayo Bunda. Disitulah yang membuat ya kadang-kadang kalau kita nggak bisa menjaga dari 0 sampai 7 tahun itu ya teman-teman, itu nanti di setelah usia itu dewasa terutama kita akan bocor energi, kita capek lelah karena kita tidak bisa menjaga umur sekian 0 sampai 7 tahun, teman-teman. Ya, makanya teman-teman tuh diperhatikan tuh ya. Mungkin ada yang pengantin baru mertuanya masih ikut bersamanya ya, mungkin ada yang gimana yang dipikirkan tuh di luar dirinya, bukan di dalam dirinya janinnya itu benar-benar harus diperhatikan. Makanya kenapa ketika kita memberikan solusi kepada klien kita, kok dia nggak di tracknya ya seorang feeling, oh ternyata banyak sekali inner child di dalam dirinya, Abi, banyak sekali. Nah, ini yang harus dirilis. Ini yang harus tadi ngerilisnya bagaimana? Artinya kita perlu beberapa ilmu. Makanya Abi Najat kenapa saya belajar banyak beberapa ilmu, Abi. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah ketika kita ada di bidang kita, kita harus mendalam, kita harus profesional, kita harus memantaskan diri kita gitu loh, Abi. Sehingga toolsnya memang Steven teman-teman ya, karena kita tahu dulu nanti ketika kita menterapi seseorang, ketika dia orang feeling lebih kepada modalitasnya adalah audio modalitasnya. Ketika dia orang sensing lebih kepada visual. Coba kamu bayangkan, kamu rasakan gitu ya. Jadi bahasa cintanya itu adalah bahasa memang sesuai dengan genetiknya. Itu butuh sekali. Ya, beberapa hari saya menangani beberapa klien yang sudah macam-macam ya. Ada yang mau bunuh diri, ada yang ya nyelet-nyelet dirinya, melukai dirinya, segala macam. Itu banyak, Abi. Tapi memang di awalnya harus tes Steven dulu, teman-teman. Jadi penyelesaiannya sungguh solutif dan dia berkali-kali datang ke sini, ya. Ya memang ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan sampai selesai. Makanya di sini solver juga nanti teman-teman ada bedanya, apa itu konselor, apa itu mentoring, coaching, solver, itu ada bedanya masing-masing fungsinya. Nah, beruntung sekali kita ada di Steven ini, solver ini, teman-teman ya. Solver ini sebetulnya mensolving seseorang. Itu mensolvingnya dari dia punya hal yang negatif sampai dia punya hal yang positif. Itu. Ya, dari tadi oh saya itu kan kalau di Steven itu personality, mentality, morality, spirituality ya, betul nggak? Ya teman-teman ya. Nah kalau di solver itu kita minus personality, bahkan minus mentality, morality, spirituality. Sampai ke minus itu kita tarik kepada netral. Netral itu personality ya, Abi ya. Di personality. Sampai kemudian kita maksimalkan dirinya, dia jadi orang hebat, mau kemana? Tapi kita kalau sebagai konselor, kita sebatas membantu menyembuhkan penyakitnya dari minus ke netral, teman-teman. Ya, tapi kalau solver ini setelah netral, dia mau kemana masa depannya? Goalnya apa? Goalnya, oh saya jadi pengen seorang intuitif pengusaha hebat, gitu ya. Nah, ini kita bantu langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan, hambatannya bagaimana menghadapinya, sampai kepada actionnya bagaimana. Ya, action itu juga dibagi tahun jangka pendek, jangka panjang. Itu teman-teman. Jadi benar-benar di solver ini itu dari sejak benar-benar minus sampai plus. Si orang intuiting, dia misalnya minus spirituality, dia buat agama baru. Sampai buat agama baru karena ingin sesuatu yang baru, betul nggak? Intuiting itu berarti kita kembalikan kepada spiritualnya gitu ya. Ini di solver teman-teman. Sedangkan kalau ilmu-ilmu terapan lainnya kebanyakan bagaimana kita merilis
ya, merilis ya. Seperti itu ya, happy counselor, ilmu coaching ya, itu segala macam ya. Kalau hipnoterapi kemudian kemarin ada sertifikat clinical hipnoterapi, berarti sudah bisa masuk ke rumah sakit. Gitu ya. Kami bisa dapat izin masuk ke sana nanti karena ini bagian membantu para tim medis ya, karena banyak sekali masalah-masalah yang tidak kepada fisik tapi kepada mental. Makanya kenapa saya senang banget kalau membahas tentang mental illness. Ya, di rumah sakit sekarang dibutuhkan tenaga-tenaga klinis. Ya, ada psikolog klinis, kemudian juga para praktisi ya yang memang membantu dari sisi mengolah alam pikir. Ya, diolah ini pikiran kita seperti apa dengan bahasa-bahasa olah pikir. Gitu ya teman-teman ya. Ini perkenalan saya untuk kok Bunda Hera banyak banget ini ya, karena bagian daripada kita memantaskan diri. Terus belajar-belajar karena semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Apalagi kita sudah memberikan solusi kepada teman nih. Kan teman-teman ini ketika di TV kan background-nya macam-macam ya Abi ya. Ya banyak macam. Ada dokter, Background-nya Mbak, ada macam-macam. macam-macam. Guru, Makanya khususnya. iya. Nah, alhamdulillah nih dengan adanya kelas seperti ini bagian enrichment, bagian bagaimana kita menambah ilmu ketika kita ketemu klien, kita terus mengupgrade diri kita ya. Sehingga karena kita kan ring satunya Steven secara Indonesia, Nusantara, dunia bahkan ya Abi ya. Nah, dari sini kita harus samakan harus kita menyamakan ilmu-ilmunya selain ilmu dasar yang kita terima di WSL 1, WSL 2 teman-teman. Ya. Terus Abi semangat ya untuk menjalankan ini semua. Nah, teman-teman, ini tadi perkenalan saya. Kenapa sih saya memilih Steven? Toolsnya kalau dilihat sejarah saya ya Abi ya, saya tuh menikah usia muda 20-an gitu. 20-nya deket gak jauh gitu ya. Nah, kemudian tapi Allah memberikan saya amanah anak ya, dititipkan ini 7 tahun baru ada Abi. Karena 4 kali saya blooding ya teman-teman. Pastinya dan pasangan saya tuh anak tunggal loh, dari Sumatera lagi ya. Gitu kan. Inti-intinya anak Nah, tunggal. itu kan ditanya terus gitu ya, lumayan ya. Ketika Allah mengamanahkan anak ya, pastinya itu proteksinya luar biasa kawan-kawan. Saya tumbuh kembang, saya cari sana metode-metode apa supaya benar-benar saya bisa jaga ini titipan Allah, cari tujuan apa. Lah ketemu mulai Steven teman-teman, yang pertama saya lakukan adalah saya suami. Biasanya aja saya sama suami belakangan, yang penting anak kayak gitu nggak? Ada itu nggak? Sebetulnya karena ini seumur hidup sekali, berarti kan seharusnya kita apa? Kita harus benar-benar mempraktekkan dulu, yakin dulu dengan diri kita. Oh, saya ini apa? Cocok nggak? Dia memang seperti itu nggak diri kita? Kalau kita sudah mengalami, untuk kita aplikasikan ke anak-anak kita biasanya lebih mudah gitu, Abi. Apalagi orang feeling ya. Modal utama adalah apa? Kematangan, keyakinan. Matang dulu, tahu dulu. Saya sebagai orang feeling ya teman-teman, saya harus merasakan dulu nih manfaatnya. Seperti apa. Barulah saya coba anak-anak. Udah ngerasa nih saya feeling, saya seneng gaul, tapi saya belum bisa ngomong, Abi. Waktu itu. Saat itu. Malu. Saya tuh kalau tampil tuh malu dulu, ya nggak berani. Tapi saya senang kumpul-kumpul itu. Akhirnya ketika tahu feeling, saya kayak ditampar-tampar gitu. Ya Allah, kok saya nggak bersyukur ya dikasih kekuatan seperti ini. Ya, influencer, kemudian memotivasi orang, ya salah satunya sebagai trainer. Itu saat itu saya sadar diri, Abi. Saya ikut sekolah-sekolah berbasis itu, public speaking dan sebagainya, memantaskan diri belajar. Itu benar-benar malu banget saat itu. Akhirnya nggak lama ya ketika kita sadar diri apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah, Abi sekarang Allah mudahkan untuk bisa keliling Indonesia, bahkan luar juga ya untuk berbagi gitu Abi. Ya, makanya agak sedikit padat ya. Alhamdulillah keliling Indonesia dulu mimpi nggak pakai bayar gitu ya kemana-mana. Sekarang semuanya disiapkan.
Ya, semuanya disiapkan tuh ya. Saya tinggal pulang, bahkan mau oleh-oleh juga disiapkan gitu ya. Mau beli banyak jadi nggak enak nanti dibayarin gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, alhamdulillah karena kita sadar diri teman-teman. Makanya ketika kita bersyukur maka akan dibuka pintu-pintu rezeki lain. Salah satu bersyukur adalah kita benar-benar mengoptimalkan mesin kecerdasan kita. Gitu ya, itu. Kemudian suami juga si intuiting yang nggak pakai belajar bisa bikin-bikin segala macam. Saya bikin ininya, materinya, kadang suami bantu bikin desain cepet karena memang udah bawaan otak seorang intuiting gitu. Dan itu udah gue banget. Ini Masya Allah, anak-anak dites semua ya teman-teman. Kemudian keluarga, nggak lama saya itu ada beberapa teman-teman ngobrol ya, orang feeling kan modal utama mulut ya. Sampai satu sekolah 100 orang, 200 orang dites itu saya belum jadi promotor tuh Abi. Saya Hmm. hanya mereferensikan kepada Oh, waktu itu dengan Pak Ahyan. Nah, saya kenal Bahyan. Steven dari Pak Ahyan yang punya cabang Bandung itu. Ya, akhirnya saya bilang, Pak, saya kayaknya kepingin punya alat ini, boleh nggak ya? Ya, kayak banyak banget, boleh. Udah, saya punya alat. Saya masih promotor. Gak lama saya belajar tematik-tematiknya tuh. Hmm. Nah, saya pernah mungkin di Solver Talk ya, pernah cerita ya. Permasalahan saya ya namanya apa namanya waktu itu ya di 2000 ini saya ini namanya ini ya 2011 ya. Jadi saya kenal Steven ini saya perkenalkan ini cabang kami. Alhamdulillah dari promotor kemudian jadi cabang ini Abi. Ini kenalan diri ya karena saya nggak begitu dikenal kayaknya dibanding yang lainnya Abi ya. Udah sangat Gitu ya. terkenal. Nah, apa namanya 2010 Kenal. saya kenal Steven, yaitu yang tadi saya ya jarang muncul diri gitu loh, cuma nyimak ya ada gitu ya teman-teman luar biasa soalnya di grup yang apa all apa pegiat Steven ya. Nah di sini teman-teman 2010 kenal tadi saya coba ini udah 2011 14 Agustus 2011 baru ada namanya Rumah Steven Bekasi. Tapi diawali saya kerjasama dengan Pak Ahyan dulu tuh waktu itu Hmm. cabang Karawang berdua Abi berdua tapi akhirnya kita misahkan diri Bandung saya Bekasi. Saya Bekasi Solver, baru 2011. sadar Sudah lama Solver, ya teman-teman ya. Solver. Baru sadar saya singkatannya sama ya, Ya. RSB. Rumah Stephen Banten, Rumah Stephen Bekasi. Nah, iya benar. Jadi gini, untuk cabang-cabang di awal seperti Rumah Steven Banten, Rumah Steven Bekasi, Rumah Steven Makassar, itu kan pertama-tama ya Abi ya Iya, kita ya. Kita masih dikenal dengan Rumah Steven ya Abi, betul iya, nggak? iya. Dan itu udah terlanjur dikenal dengan Rumah Steven Bekasi, Rumah Steven Banten. Nah, tapi kemudian ketika promotor kami ini universal, ya alhamdulillah Allah mudahkan sekarang udah capai 200-an promotor lebih Abi. Oh, Ya. Itu kami universalnya ya nama ininya adalah Steven Karakter Academy Abi. Karena hmm. memang karakter akademi, kita learning center kita buat seperti itu. Ya, untuk para tim promotor kami di situ, Abi. Memang internal sih lebih banyak di situ enrichment sebagainya. Kemudian kita ngadain parade-parade, kita talk show satu-satu promotor kita, teman-teman. Memang di internal, dia mencuat sendiri-sendiri itu di dalam itu. Nah, ini nanti insya Allah saya juga akan ngikutin nih niatnya Abi untuk bergantian para cabang untuk sharing-sharing gitu ya, Abi ya. Ya, siap, Nanti Abi gantian saya siap, undang ke tempat saya gitu ya Abi siap, ya. siap. Nah, inilah awalnya teman-teman 2011 berarti sudah lebih dari 10 tahun. Teman-teman, ketika kita lebih dari 10 tahun berarti sudah banyak sekali lika-liku jalan yang kita tempuh. Betul nggak Abi? Ya. Yang kita tempuh itu ya, macam-macam itu. Yang dulu ada viral muncul lagi di permukaan. Misalnya numerologi. Itu udah pernah di awal-awal teman-teman. 2012 Tapi sudah kita para penggiat ini kan tetap jalan. Kenapa? Coba tanya kepada yang lebih dari 10 tahun gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk itu ya. Ya, karena kita jangan mikirin yang negatifnya, pikirin yang positifnya. Banyak sekali benefit yang kita dapatkan teman-teman. Ya, buktinya saya nih salah satunya ya penggiat dari anak saya SD sekarang udah kuliah, bayangin. Udah Hmm. kuliah, berarti kan sudah diaplikasikan ya. Betul nggak? Anak saya yang pertama itu sensing introvert, yang kedua sensing extrovert, dan yang ketiga insting. Bayangin seorang feeling mendukung dua sensing dan satu ditaklukkan. Keren. Ya, keren kan? Jadi ketika saya di rumah tuh benar-benar saya untuk anak Abi, anak-anak masih ada yang libur juga nih.
Jadi memang ke sana perhatian pagi-pagi bikin sarapan ini semua tuh karena orang feeling ini ibunya untuk anak, teman-teman, kalau disuruh rumah. Udah ada ikut di sini suri rumah? Nah, ibunya buat anak. Jadi kalau bapaknya minta sesuatu, anaknya juga berbarengan, yang saya penuhi itu anak dulu. Dan ayahnya udah paham di situ. Karena ya tapi ya memang luar biasa ini Steven kalau kita coba relate kan, wah kenapa ya kok ada suami itu seperti teh, kok istri seperti gelas gitu. Tahu nggak maksudnya? Oh, ada yang buat ngurusin anak, ada yang buat ngurusin suami, ada yang buat ngurusin pergi-pergi gitu. Itu di suri rumah teman-teman akan dapatkan itu. Tapi itu harus bijaksana ya, tanda kutip ya. Nah, ini kejawab teman-teman. Relate banget dengan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa sih Stephen itu ilahiyah dan ilmiah saya bilang. Makanya kita pakai ini ya konsep Stephen itu. Jadi kalau ada yang di luar-luar gitu, kok cocok nih ya dengan hitungan-hitungan angka-angka teman-teman. Kemarin saya tes berapa orang beda semua hasilnya. Memang sekian persen ini sambil meyakinkan ya, Pak Abi ya. Sekian itu konsepnya. Ayah Farah mendapatkan ilmu laduni ya. Kok ada yang persentasenya sama? Berarti itu ada arsirannya, tapi tidak semuanya sama gitu. Berarti ilmunya tuh menyeluruh ya. Paham ya teman-temannya, komprehensif banget, bisa dipakai dari sudut pandang mana aja, dibedah dari pisau apa aja bisa gitu loh ya. Inilah value-nya yang kita ambil, kelebihannya yang kita ambil, negatifnya nggak usah dipikirin, kekurangannya positifnya aja. Sama dengan Steven, maksimalkan kekuatanmu ya, bersyukurlah, syukuri dengan kekuatanmu dan hadapi dengan sabar kekuranganmu. Dan kekurangan jangan dilesin. Nanti kelebihan akan menutupi kekuranganmu. Begitu. Setiap kita ada kekurangannya, yang sempurna hanya milik Allah. Itu teman-teman ya. Jadi pasti ada kekurangannya. Akan ditutupi oleh begitu banyak kelebihannya. Konsep Steve. Oke, clear di sini. Nah, jadi saya tadi punya 2 anak sensing, kemudian 1 insting. Nah, itu teman-teman luar biasa ya, tadi saya bilang ya. Kemudian saya punya suami intuiting dan mertua yang Allah kasih umur panjang sampai dengan sekarang juga intuiting. Jadi lelahnya itu dapat support wellness dari pasangan, ya kan? Seperti itu ya. Ya nanti kalau kita cerita ini agak banyak ya, Abi ya. Ini Ya, teori kasih. sirkulasi begitu penting teman-teman pahami ya. Nanti next lah berikutnya seperti Ya. itu. Nah kemudian hal yang paling membuat saya akhirnya lanjut ya terus di Steven adalah ketika ada ribut-ribut kecil saya dengan pasangan itu tersolusikan yang saya nggak tahu itu penyebabnya. Teman-teman tahu, saya cerita sedikit ya tentang intuiting. Intuiting itu kan teman-teman udah paham ya, kadang-kadang muncul asosialnya, Nah, uniknya, isengnya, kayak gitu ya. Kemudiannya dia orang langit, yang kadang-kadang 2 anak sensing ini nggak paham kalau ayahnya nggak turun ke bumi dulu untuk bicara. Karena ayahnya kan langsung bahasa langit, gitu ya. Itu udah banget membantu ya. Jadi ayah ayo turun dulu ke bumi, anakmu ada di bumi gitu loh, biar paham gitu ya. Tapi di satu sisi anak-anak manut. Manutnya karena kan ditaklukkan, betul? Jadi iya belum tentu dia paham, teman-teman. Nah, itu teman-teman, banyak kejadian yang orang tuanya menaklukkan anaknya, rasanya tuh anak paling nurut, paling bagus. Iya Allah, ini anakku bener dibanggain. Ternyata di satu sisi dia memendam luka batin. Luka batin yang mau dia sampaikan tapi dia nggak bisa tuh sampaikan karena tadi ada menaklukkan itu. Justru yang harus diperhatikan adalah anak-anak kita yang kita taklukkan, Bun. Banyak sekali saya ketemu klien itu yang akhirnya menjadi bom waktu kepada anak-anak yang dia takluk. Ya, akhirnya ketika ada kejadian anak yang melakukan sesuatu yang negatif, baru dipanggil, baru sadar diri. Oh, ternyata saya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi si ibu ini. Dia merasa sebagai sentral ya, apa-apa yang dia lakukan tuh benar gitu, itu ibunya ya, ibu-ibu nih benar-benar nih ya. Ingat,
emang dia nurut tapi ada sesuatu nggak yang dia pendam, itu pertama. Nah ini kan jadi paham ya cara pola asuhnya. Yang kedua, karena itu Abi sensi sama intuitif kan jauh banget ya Hmm. diametralnya ya, diagonalnya kan. Makanya kadang-kadang salah pola asuh kalau kita nggak paham. Yang kedua, si intuiting ini sukanya kan tadi nonton ya, intuiting extrovert. Waktu itu Hmm. saya pernah cerita di Soul Talk ya. Karena itu saya ingat banget itu yang membuat saya boleh ikut Steven gitu. Gitu ya. Kejadian waktu Idul Fitri, memang ART kan pulang ya, itu kan tamu terus-terusan ya Abi ya. Ya Hmm. suami memang kalau lagi kayak gitu suka bantu-bantu ya, karena memang nggak ada yang bantuin ya. Tiba-tiba dia izin, Bun, ayah istirahat dulu ya, capek banget. Iya silakan ayah nggak apa-apa. Pas saya lihat di atas, kan di bawah ini ada lantai 2. Asik nonton TV. Kan Hmm. sedangkan saya sibuk dengan pekerjaan yang begitu banyak. Saya bilang, ayah, kok ayah nggak tidur? Katanya mau tidur. Iya ini istirahatnya ayah. Dia bilang, nggak fair deh kalau istirahatnya nonton. Ayo bantuin, saya bilang gitu. Kalau mau tidur ikhlas bunda, tidur aja. Ya ini nggak bisa dijawab, beberapa kali kejadian begitu terus nih, tidak hanya di Hmm. situ, kok kenapa nonton ya? Kayaknya kok asik gitu ya, nggak mau bantu-bantu gitu ya, Bi ya. Nah, ternyata ketika saya ikut tematik, udah ya kejadian itu udah nggak apa-apa, terima-terima. Kadang itu yang memulai saya untuk konflik sedikit tuh di situ awalnya ya. Hmm. Ketika saya ikut Steven ini, tematik learning Abi, itu kan ada namanya kalibrasi ya, Kolaborasi. teman-teman ya. Kalibrasinya apa? Nonton. Nonton Betul, iya. ini nonton. Itu yang saya tanya itu sama Ayah Farid. Ayah, ini beneran nonton? Iya, jadi kalau si intuiting extrovert itu kalau capek lelah, dia nonton dulu, baru tidur. Nonton dulu, nonton. Kadang dia capek bekerja, udah mumet nih, nggak ada ide. Dia nonton dulu supaya dapat apa? Dapat amunisi. Hmm. Ya, dapat hal-hal yang baru gitu. Nggak jadi dia tidur, dia selesaikan lagi tugasnya. Ini dia ketemu gitu kan. Wah, ini kejawab. Terus ketika saya cerita, saya pulang, saya minta maaf. Kenapa, Bun? Gini-gini ya bilang. Oh, ada di situ, ada ikuran banget. Ini nih maksud ayah ini gitu loh ceritanya. Ini yang nggak bisa diceritakan waktu itu. Itu semuanya, masya Allah kejawab habis satu persatu. Padahal hal kecil ya. Tapi di Steven itu masya Allah kejawab teman-teman. Akhirnya itulah yang membuat kami apalagi belajar terus sampai selesai semua tematik Abi. Hmm. Ya, sampai selesai baru kemudian saya cabang tuh ya ke cabang ya. Nah, sambilan lah paralel. Nah, dari situlah karena kita kebantu dengan konsep Steven ya, kita juga kepengen membantu banyak orang lain, keluarga lain. Biasanya dulu ada orang-orang ya dulu zaman kita dulu ya Abi ya. Oh, udah tahu nih caranya, nggak ada yang nggak mau ngasih tahu. Hmm. Justru kalau kita mau sukses harus bareng-bareng, nggak bisa kita sendirian. Ngangkat meja yang berat, kalau sendiri capek nggak? Capek. Tapi kalau bareng-bareng, keangkat semuanya. Sama negara ini. Kita bareng-bareng, ayo kita cerdaskan dengan salah satunya dengan konsepsi. Gitu ya teman-teman ya. Itulah sedikit cerita yang membuat akhirnya sampai dengan sekarang ini. Makanya ketika ada solver, Abi belum ikut ya. Belum, belum. Batch ketiga, Abi udah ikut belum sih? Izinnya susah, Iya, Sofer. iya, iya. Saya kan masih PNS, Izinnya izinnya ya, susah. iya betul, iya. Kami juga ikut batch kedua teman-teman karena kenapa? Kita ini perempuan kalau sebulan ninggalin rumah, waduh, belajar Steven untuk menjadi yang lebih baik menjadi ibu. Kenapa harus tinggalin sebulan? Akhirnya sampai 4 bulan setiap minggu di awal minggu pertama. Gitu teman-teman. Dan di batch kedua, alhamdulillah ada 23 solver waktu itu yang ikut. Setidak-tidaknya tipe ayah Farid yang feeling extrovert menggembleng ya, menggembleng kita nih supaya cepat diduplikasi ilmunya ayah. Itu kesampaian kan? Hmm. Banyak yang kita jadi sering diskusi nih para solver. Nih gimana dari ilmu yang kita dapat. Ya, qadarullah kan ayah Farid lebih disayang sama Allah, dipanggil lebih dulu. Ya, makanya kita tadi bacakan Al-Fatihah, ya begitu banyak ya jariah ayah Farid ya dengan ilmu ini. Saya aja sendiri udah ratusan ribu orang yang dites Abi. Ya kan? Berapa banyak yang tersolusikan. Dan sampai sekarang ini orang-orang nggak ada yang kecewa, teman-teman. Nggak ada. Dan sudah bertumbuh semua, sudah datang ke sini. Anak saya yang sensi ini sekarang di kedokteran, teman-teman. Padahal Alhamdulillah. itu homeschooling. Oh. Homeschooling loh, Abi. Ya, karena waktu
itu saya sempat waktu dia SD kelas 3, saya pindahkan ke sekolah yang ada hafalan Qur'annya, gara-gara saya kenal Stephen. Wah, anak saya sensing, hafalannya kuat. Yang pertama dia harus hafal adalah Al-Quran. Saya pindahin sekolah ada, kata teman saya bilang, Bun, kenapa dipindahin SD kok? Nanti aja SMP nggak apa-apa, karena saya udah tahu ilmunya ke Stephen ini konsepnya. Dikasih Allah sama Allah, memori yang kuat. Alhamdulillah kelas 6 selesai 4 sampai 5 juz. Nah, tinggal nerusin, makanya di SMP selesai dia kelas 2. Tapi SMP-nya saya ambil yang hafalannya aja ya, teman-temannya. Saya mulai berpikir homeschooling waktu itu, ketika kenal konsep Stephen. SI dan SE dua-duanya selesai di kelas 2 SMP ya, kalau dihitung tuh levelnya 2 SMP. Ya, selesai baru saya ambil kemana. Ujiannya tuh saya ikut ujian-ujian dari ini Abi paket gitu ya, tapi dia belajar di mana gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketika kita menggunakan ya konsep TV, cara belajarnya, cara memotivasinya, cara menstimulasinya, nggak capek teman-teman. Jadi rugi kalau kita punya anak sedikit yang muda-muda, karena udah ada konsep Stephen, dan rugi kalau kita tidak mengaplikasikan Stephen di kehidupan kita. Nggak capek cara ngajarinya. Benar. Semuanya mandiri. Ya, jadi yang pertama tadi diambil kedokteran, mau skripsi sekarang kemarin ikut ya, udah selesai skripsinya. Yang kedua itu ahli bahasa, Abi. Sensi kan menghafal ya. Kenapa kamu ambil? Aku sedang jalan-jalan nanti kemana-mana keluar negeri, aku harus kuasai bahasa. Jadi ambil sastra Perancis, dia khusus kayak Jerman, Inggris segala macam, teman-teman. Karena orang sensi mudah menghafal, pilihan sendiri. Ketika tahu Stephen kan. Dan alhamdulillah itu juga dapat SMPTN, Abi. Kok bisa ya? Ada caranya tuh. Karena saya udah praktekkan anak kedua, dan anak yang ketiga baru dia mau sekolah kebanyakan seperti yang lain karena insting. Insting itu maksudnya justru aku ikut yang kebanyakan. Sudah tadi di sekolah apa ya, saya lupa itu yang ya udahlah pesantren gitu ya, sampai saya lupa. Dia pindah mau sekolah umum aja tapi yang ada hafalannya juga. Karena insting kan bisa semua ya teman-teman ya. Jadi dia pun dengan sekolah umum, sekolah apa ya, swasta tapi yang ada hafalan Qur'annya. Ini bisa sampai 10 juz tuh. Ya, sekarang SMA kelas akhir ya. Itu perkenalan saya. Cukup lama ya perkenalannya ya. Tapi mudah-mudahan dari perkenalannya kita bisa semangat terus mengaplikasikan Stephen di keluarga terutama, dan kita bantu klien kita. Ada sesuatu yang kira-kira nanti membuat kita sesuatu ini gitu ya. Karena di sana kita menjawab itu yang kita nggak tahu teman-teman. Oke, sekarang baru masuk materi. Aduh, jam ya. Nah ini teman-teman ya, tadi sudah perkenalan. Kabar teman-teman hari ini gimana? Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas Bun, ya, sambil makan mudah-mudahan nih. ya. suka delay. Oke, iya. Kabar kita nih teman-teman, saya tanya, bagaimana kabar kesehatan teman-teman pagi Alhamdulillah. hari? Kita bicara tentang mental. Bunda ini sambil makan. Kabarnya gimana, Bu? Sehat tadi ya. Kelas. Saya insting, Bu. Oh, insting, Masya Allah. Saya, salam takjim. Saya dimanapun ketemu orang insting, saya bersalaman. Karena saya tidak memandang masih anak-anak atau sudah dewasa atau bagaimanapun, dia adalah mentor saya. Gitu ya, teman-teman. Sama seseorang yang menaklukkan kita. Karena banyak insight yang kita dapatkan dari orang-orang yang menaklukkan kita. Entah dia anak kecil sekalipun. Gitu ya. Salam takjim, mudah ini yang lain insting. Suami saya intuiting. Oh, intuiting ya. Oke, jadi memang Bunda mendukung banget ya, mendukung suami ya, Masya Allah ya. Apa yang Bunda sampaikan tadi benar semua. Benar ya, walaupun sedikit. Itulah kenapa orang kalau ngomong Stephen itu
nggak ada waktunya, panjang kali lebar, nggak capek. Betul, Bunda Heni? Betul, Iya. betul, betul, betul. Oke, nah saya diminta Abi waktunya sekarang soalnya mungkin kalau next time itu lebih panjang ya. Nah, oke, terus teman-teman tadi bicara kabar kesehatan ya, sehat jasmani rohani. Terus saya minta bantu Bunda Maiza. Bunda Maiza kabarnya gimana Bunda selain Bunda Heni? Alhamdulillah sehat, Bunda. Sehat, betul-betul nih. Insya Allah. It's okay not to be okay, perasaannya, hatinya juga. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah bagus ya, masya Allah. Karena teman-teman harus jujur li, ya. Kadang kita bilang sehat-sehat, tapi sebetulnya kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi cemas atau apa, itu nggak jujur. Berarti kita berbohong dengan diri sendiri, itu bagian membuat kita jadi sakit diri kita. Mental illness ya, mental illness itu ada levelingnya ya, ada yang memang rendah, sedang, tinggi teman-teman. Jadi jujur aja kalau kita, aduh Bunda aku lagi sedikit sedih, ya udah nanti kita rilis sedih kita, gitu loh. Ya, oke. Makanya yang pertama kita jujur sama diri kita sendiri. Kita sayang diri kita sendiri, kita kenali diri kita sendiri. Ya, kita merasa sakit, kita bilang, kita ngomong nih pertama sama diri kita, ya Allah. Kaki saya sakit nih, kamu sehat ya kakiku, itu bagian dari diri kita. Kamu sehat ya, nemenin aku ya, kamu pasti bisa. Jadi kita bicara sama diri kita sendiri juga untuk ucapan terima kasih, gitu ya teman-teman. Jadi keduanya, karena yang penting diri kita dulu. Oke, ini. Nah, ini ada stigma yang salah tentang ya. Oke, saya lanjut aja ya. Biasanya saya interaksi tanya jawab karena waktu ya habis. Teman-teman ya. Biasanya karena yang dibilang kalau orang sakit mental itu dibilang gangguan jiwa atau gila. Pernah nggak ada kayak Iya, gitu? iya, iya. Iya. Saya punya tetangga waktu itu kalau dia lagi lempar piring sampai dewasa ada kayak gitu. Kan itu yang kelasnya tinggi. Dan ada yang rendah ya, gitu ya. Ini kenapa dia nggak jujur gitu? Aduh, aku lagi stres, aku tuh lagi cemas, aku lagi khawatir, lagi depresi, nggak ngomong. Tapi dia tetap bekerja, akhirnya kerjaannya terganggu, ya nggak produktif, banyak bengong, ya hampa gitu ya. Karena sebetulnya jiwanya lagi terganggu, fisiknya ya terlihat gitu kan. Oke, kemudian kesalahan diri sendiri yang kedua. Ada orang bilang, ih dia itu apa itu dikasih sama Allah tuh ada kelainan dibilang. Karena kesalahan tuh bisa juga dia mungkin kurang takwa, kurang taat gitu. Makanya dikasih kayak gini, ada yang ngomong ya. Dulu-dulu tuh ada kayak gitu ya, Bi ya. Anggapan-anggapan seperti itu. Jadi enggak jujur. Ya, dia tuh banyak ini, sholat juga enggak, apa wajar aja kalau dia diganggu. Itu kan kesalahan dia sendiri. Yang ketiga, nah ini kelemahan. Ada orang ketika dia dikasih ada mental illness, ya mungkin ada yang nampak, ada yang tidak. Itu apalagi laki-laki, namanya toxic masculinity ya. Jadi dia maskulin. Nah, dia merasa kalau saya ketahuan ada sakit mental, saya kayaknya nggak gagah lagi. Saya kayaknya kalau laki-laki cengeng sih gitu. Ada anggapan yang kayak gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini kenapa jadi ada stigma yang salah tentang mental health? Karena anggapan yang seperti itu teman-teman. Padahal yang namanya kesehatan mental itu, ya, yang namanya kejiwaan itu setiap hari itu ada aja, teman-teman. Pernah nggak kesal tiba-tiba, sedih tiba-tiba, kecewa? Ada ya? Lagi beres-beres anak nangis, terus tiba-tiba teman gimana? Wah, pokoknya itu. Itu adalah sampah emosi, itu termasuk adalah bagian dari kesehatan mental. Kalau kita nggak bersihkan, ya itu kita lama-lama menumpuk. Ibaratnya sampah itu nggak dibuang-buang, bau nggak? Bau kan? Busuk. Sampah nggak dibuang, bau lama-lama busuk. Makanya kenapa setiap hari nih emak-emak ya yang senang bersih-bersih nyapu, betul nggak? Senang nyapu, bersih-bersih. Kadang-kadang bersih pun ada yang kayaknya ada debu, memang nggak kelihatan, dia ambil kemoceng, dia bersihin. Sama ibaratnya kita ada sedih, kecewa sedikit itu kita bersihin, Bun.
ya, yang kayak gitu tuh dibersih-bersihin sedikit. Ada caranya sebetulnya, tapi nggak tahu waktunya cukup apa tidak ya. Ada caranya merilis, ya, merilis ibaratnya itu setiap hari kita ngebersihin rumah, betul? Jeda sebentar, ngemojok sebentar ya. Nanti kalau ada ininya, mojok sebentar, jeda, jangan langsung kecewa sedih, jangan langsung dinampakkan ke hadapan anak-anak atau pasangan kita. Tarik nafas, Allah keluarkan alhamdulillah. Pada saat kita tarik nafas, ya teman-teman, itu nanti kita merasakan nikmat Allah. Ya, kita hadirkan nikmat Allah, kita rasakan napas yang mengalir ke tubuh kita. Setelah ini hangat, penuh kecintaan kita, bersyukurnya kita baru kita keluarkan. Dengan ucapan alhamdulillah, kemudian kita bagi vibrasi positif ini, aura positif ini ke banyak orang, gitu teman. Keluarin lagi Allah, alhamdulillah. Itu salah satu kita jeda supaya kita nggak jadi marah, kecewa, sedih. Itu salah satu. Nanti kalau ada waktu kapan kita praktek ya, Ya. gitu ya. Caranya seperti itu, ya teman-teman. Oke, sekarang ini. Diterima ya Allah, saya terima sedihnya saya. Saya terima, saya sedih ya Allah, saya kecewa, saya kesal ya Allah, ya, dengan ikhlas dan ridho, gitu teman-teman. Saya pasrahkan kebahagiaan hati saya, kelembutan siapa misalnya lagi bermasalah dengan siapa, hanya kepadamu ya Rob. Dan hamba bersyukur semua ini pasti ada maksud baik Allah, gitu teman-teman. Tarik nafas, keluarkan. Jadi segala sesuatu yang Allah hadirkan itu adalah maksud baik Allah, teman-teman, ya. Maksud baik Allah, walaupun itu masalah. Bisa jadi Allah kepingin membuat kita sabar, menghapus dosa-dosa kita. Kan gitu, ya kan? Membuat kita jadi look in diri kita ada apa, pembelajaran berharga. Kalau kita nggak dikasih masalah sama Allah, kita nggak naik tingkat, nggak upgrade diri kita. Betul nggak? Ketika ada masalah kita mencari tahu, baca sana, baca sini, belajar sana, belajar sini. Akhirnya kita menjadi sesuatu yang ditempa, berlian terus, diasah, dipoles, akhirnya bagus bersinar, bersinar ya, gemerlang kayak gitu ya, seperti itu. Ya, nah jadi ini definisi dari kesehatan mental. Sini keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuan mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, dapat bekerja produktif dan bermanfaat serta mampu melakukan kontribusi. Ya, ini teman-teman. Jadi dia, oke. Lanjutnya, mengapa sih mesti sehat jiwa dan fisik? Kenapa kita harus sehat nih? Saya mau tanya deh ke Bunda Maiza, Bun. Kenapa sih harus sehat jiwa dan fisik kita? Ya, menurut saya mungkin kalau jiwa kita sehat, insya Allah fisik kita, walaupun fisik kita bagaimanapun, mungkin ada yang salah satu organ fisik tersakiti, ya kita akan tetap merasakan sehat gitu. Karena yang paling utama jiwanya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Maiza. Iya, betul banget. Ini teman-teman kita sadari ya, ketika jiwa kita sehat, pasti fisik kita juga akan sehat. Kebanyakan sakit fisik itu berawal dari sakit mentalnya. Memang ya teman-teman, kebanyakan. Misal nih, anak kita nggak masuk sekolah. Bu guru, mohon maaf izin, anak saya sedang sakit, misalnya kakinya atau pusing. Itu kan fisik ya teman-teman ya. Nggak ada kita izin. Bu guru, mohon maaf, anak saya nggak bisa masuk sekolah karena lagi kecewa, lagi sedih, lagi stres. Ada kayak gitu? Nggak ada. Iya, betul. Karena yang melihat orang lain kalau jiwa itu, bahkan kita nggak merasakan. Tapi kalau fisik kelihatan. Padahal sakit fisik itu berawal dari sakit jiwanya yang tidak terselesaikan, terakumulasi terus. Bun, makanya kenapa Bunda banyak banget cara merilis ya mental illness ini, banyak caranya. Itu penting banget kita kuasai. Ya, karena itu apalagi zaman sekarang, Masya Allah, astagfirullahaladzim, nauzubillah ya. KDRT orang sekarang udah nggak mau ya, nggak mau karena apa? Kan lagi viral ya, betul ya? Nggak mau karena merasa melihat ke depan,
melihat ke depan, yang di luar dia, oh begini, begini, begini. Tapi dia nggak mengenal dirinya. Anak-anak sekarang nih, kita nih, terutama juga anak-anak sekarang, dan kita juga ikutan gitu loh. Ya, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, kan mudah tuh kita dapat sosial media, betul nggak? Dari mana aja. Tapi semakin kita jauh dari diri kita. Jadi kalau apa-apa yang kita lihat dari luar, menyalahkan orang, kenapa begini-gini, tidak melihat diri kita, nggak jujur, gitu loh. Justru kita tambah jauh dengan diri kita. Ini zaman sekarang anak-anak, makanya generasi strawberry dibilang, kelihatannya ini, tapi dia rapuh di dalamnya. Karena tidak terlalu connect dengan dirinya. Ya, nggak connect gitu ya. Nah, salah satunya kan dengan Stephen ini. Kita membantu klien kita, anak kita, keluarga kita mengenal diri adalah dengan, yuk kita kenali genetik kita dengan Stephen ini. Seperti apa kita punya kekuatan, kelemahannya bagaimana, stimulasinya, caranya mengenal diri kita, bahasa kitanya dan sebagainya, supaya ini nyaman, supaya ini tentram gitu kan? Ya, itu. Ya, ini mengapa begitu penting? Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini pernah dengar ya kata-kata ini? Sering ya, dulu ya. Sekarang juga iya ya, Abi ya. Mensana in corpore sano. Dalam jiwa atau mental yang sehat terdapat raga atau fisik yang kuat. Ya, setuju ya? Jadi kesehatan mental yang baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan fisik. Dan sebaliknya, kesehatan fisik yang baik dapat mendukung kesehatan mental. Setuju ya, teman-teman? Dan ini sangat mempengaruhi lingkungan sosial kita. Kalau kita sehat dua-duanya, kita akan mudah berinteraksi dengan orang banyak, sosial kita. Mudah kita bicara, ya berinteraksi gitu. Karena sehat fisik dan mental kita, nggak ngawur ngomongnya. Kalau kita nggak sehat mental, bisa aja ngomong kita ngawur, ya akhirnya orang lain itu lama-lama menjauh. Betul? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena ini juga dasar untuk para penggiat Stephen, teman-teman. Ya, agar klien yang kita ketemu itu merasa nyaman. Kita ngomongnya nggak kemana-mana gitu, ya. Oke. Sekarang ini ada, saya coba ada ini penelitian ya. Ini di bukunya Johan Hari, ya. Ini masalah ya mental health ini kan diteliti ya teman-teman sih sama kecemasan itu global, bahkan di kita juga ya. Nah ini 20% orang Amerika, 70 juta terjangkit dan harus minum obat penenang, coba. Itu obat penenang itu udah biasa kayak minuman hari-harian. Dan ini menular ke seluruh dunia melalui sosial media. Ya ke Indonesia juga menular udah. Apalagi memang yang pertama anak-anak kita sentuh sekarang ini adalah sosial media ya. Jadi kadang-kadang kita jealous ya sama gadget ya, gitu ya. Yang pertama dilihat kalau nggak ada itu gadget, bahkan kita juga seperti itu, sometimes muncul ya. Aduh pagi-pagi yang dicari gadget gitu kan, alarmnya. Nah itu sebetulnya salah satu ya. Ini kita harus bisa mencontohkan juga kepada anak-anak kita. Kalaupun kita berhubungan dengan gadget terus, kita omongin aja apa yang kita lakukan dengan gadget itu gitu. Harus ada komunikasi karena kalau enggak anak-anak tuh lebih seneng apa yang dilihat dibanding yang kita nasihati. Jadi bunda-bunda khawatir ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang bunda-bunda, ayah-ayah merasa khawatir ketika anak-anak tidak mentaati nasihat kita, ngikutin. Justru yang dilihat adalah apa yang kita lakukan. Kebanyakan dari yang kita nasihati. Jadi orang tua yang banyak menasihati kadang-kadang jarang mencontohkan. Ya, jadi kita harus banyak sebetulnya mencontohkan juga ya. Ya, kemudian nih karena dia melihat ya seperti itu. Oke. Ini hasil riset ya 2021 gangguan jiwa 20% populasi penduduk Indonesia. Nah, kita termasuk nggak yang 20% nih? Gangguannya lebih 19 juta penduduk usia 19 tahun. Nah, depresi lebih dari 12 juta diri. 47,7% korban bunuh diri usia 10 sampai 39 kebanyakan. Saya beberapa kali ke lapas. Yang saya lihat sekarang anak-anak remaja.
Kalau dulu kan 40 ke atas. Ini ada apa sebetulnya? Gitu kan? Karena mereka banyak ini tidak terkoneksi dengan dirinya. Mereka banyak terkoneksi dengan sosial media. Yang ditanya di luar, yang dia salahin di luar. Ketika terjadi sesuatu yang benar-benar membuat dia depresi, baru kemudian dia menyalahkan dirinya dengan cara apa? Dia self harm, ya kan? Dia bunuh diri, dia nyakitin dirinya. Itu kalau dia udah nggak mampu keluar, dia ke dalam. Nah, ini makanya begitu penting spiritual nih, ya, landasan tauhid yang kuat, ya, karena ada Allah di sana yang jagain kita. Ini penting banget, teman-teman. Makanya saya di kelas PPA for Kid itu pola pertolongan Allah bagaimana saya menghujamkan tauhid kepada anak-anak sejak dini. 7 sampai 13 tahun, teman-teman. Ya, jadi ayah bunda udah sering ngajarin tentang tauhid kepada anak-anak kita, tapi dia perlu orang ketiga untuk confirm. Benar nggak sih kata guru? Benar nggak sih kata ayah bunda saya? Dia harus ada sumber lain yang menyatakan, iya nak, kamu harus begini, gini, gini. Nah, sholat kamu karena kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi bunda-bunda solihah, ketika kita mengenalkan Allah pertama kali kepada anak kita, kita nggak khawatir lagi anak-anak itu melakukan sesuatu yang berbahaya. Ya kan kadang-kadang kita sering bolak-balik masuk kamar anak kita nih, kalau lagi ngapain sih, ngapain gitu ya. Kita takut anak kita melakukan sesuatu ya. Tapi kalau kita udah kasih landasan yang kuat, insya Allah ada pengawasan di situ, dia takut sama Allah. Ya teman-teman, ini salah satu tools yang harus kita berikan kepada anak kita. Nah ini teman-teman. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir ini. Ini 2023 ya. Ya remaja umur 10 sampai 17 tahun ini teman-teman, umur segini ini benar-benar. Makanya kenapa di usia kandungan 0 sampai 7 tahun itu benar-benar kita harus dirawat, dijaga benar-benar ya. Koneksi kepada janin, Bun. Kalau itu beres, biasanya kesananya nggak terlalu bocor energi ketika remaja. Makanya kadang-kadang kita ini melihat, oh masih dijalin kok, nggak perlu maju-maju. Padahal itu penting banget gitu loh, ya teman ya. Oke, nih kita cek kesehatan mental kita ya teman-teman. Kayak gimana cara ngeceknya? Saya ngomong kecepatan nggak, Ya, cukup, Salver. Abi? Cukup. Ya, karena saya waktunya ini biasanya banyak interaksi. Mudah-mudahan jelas ya, Bunda Maiza jelas ya, Bunda Heni ya. Oke, ya nanti bisa diputar-putar lagi. Nih, kita cek kesehatan. Apakah kita pernah mengalami hal seperti ini? Yang pertama, delay pikiran atau emosi. Saat Anda menyesal melakukan tindakan atau ucapan dan semua sudah terlanjur terjadi saat Anda menyadarinya. Pernah? Pernah? Pernah ya? Oke, ini cek nih. Kita sehat nggak mental kita? Oke, yang kedua, delay ide, susah mengeluarkan ide. Saat Anda kesulitan menemukan ide, bahkan membuat Anda frustasi karena banyaknya pekerjaan yang masih harus dituntaskan. Pernah? Oke. Ya, itu ya. Delay perasaan. Sering adanya miskomunikasi. Saat Anda sudah merasa memahami orang lain, namun orang tersebut tidak merespon Anda dengan baik, sehingga tak jarang terjadi kesalahpahaman. Pernah? Oke. Nah, delay fokus. Stres, susah konsentrasi. Saat Anda melakukan suatu kegiatan ibadah, pekerjaan, pikiran Anda teringat pada berbagai hal lain, sehingga sangat sulit untuk fokus. Secara fisik hadir, secara lisan berucap, namun pikiran Anda wandering. Wandering itu melayang kemana-mana. Ada kayak gitu? Ada ya. Ini aja kategorinya bisa masuk. Ya, kita mental illness-nya ada nggak? Kesehatan kita keganggu nggak? Ini masuk, Abi. Ya, ini harus kita jeda sebentar, rilis, tarik nafas, sadar diri, gitu ya. Jangan kayak robot. Ya kadang-kadang apalagi perempuan, Wonder Woman, semuanya mau rapi, serba rapi, dia capek, bener nggak memperhatikan dirinya. Kasihan, nggak bisa kayak gitu, Bun. Jadilah kita human being, ya, jangan human doing. Human doing itu kita bekerja terus, human being itu kita cintai diri kita juga. Ya capek tidur istirahat, tapi bilang, nak, bunda lagi capek banget, ini rumah berantakan, nggak apa-apa, nanti kita rapiinnya ya. Kamu tolong jagain adik kamu dulu ya, bunda istirahat sebentar, jujur deh sama anak-anak kita. Tapi kalau kita nggak pakai ngomong, biar aja berantakan kita tidur, nah itu yang salah. Kan kata Bunda Hera, aku harus istirahat ya istirahat, tapi kita harus komunikasikan.
Sehingga anak-anak mencontoh apa yang kita lakukan itu adalah yang baik gitu. Ya, ini kadang komunikasi dialog yang kurang, sehingga ada miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Karena tidak tersampaikan maksudnya, ya, itu perlu diperhatikan teman. Nah, kita deteksi juga masalah yang ada dalam diri kita nih, kita deteksi apa aja, fisik, ya, secara fisik ya, badan sakit nggak, lemas, pusing, kejang, emosi kita gimana, stres nggak, ada, kita kesel nggak, cemas, depresi, galau. Ini kita lihat nih, ya, ada 5 hal kita cek nih permasalahan yang ada di dalam diri kita. Kemudian hubungan kita, bagaimana dengan anak, orang tua, saudara, ya, baik-baik sajakah? Ya, kebutuhan kita, misalnya kita ada pinjol banyak banget sekarang ya, pemborosan dan sebagainya. Ini masalah-masalah seperti ini yang membuat sakit mental dan fisik. Kemudian spiritual kita sholat tapi kok hampa, kok kayaknya nggak asik ya, kosong diri kita kayaknya. Nah, ini ada sesuatu diperbaiki, apakah wudhunya atau apanya, ini harus benar-benar dipahami teman-teman ya, bisa dari sini. Nah, ini sumber penderitaan kita ada 5 teman-teman. Yang pertama, seandainya, if only saya terlahir dari orang ini, orang tua saya begini. Seandainya rumah saya di Banten, seandainya rumah saya di mana gitu loh. Seandainya saya mengenal Abi Najar lebih dulu, kayak gitu-gitu loh. Menyesali masa lalu. Itu nggak benar. Itu sama aja toksik. Ya, dalam diri kita. Tidak menerima kondisi saat ini. Gara-gara menyesali masa lalu, kemudian dia khawatir dengan masa depan, dia tidak menikmati kekiniannya. Dia nggak mindful. Dia nggak merasa nggak menikmati. Mungkin dia punya rumah yang nyaman, gara-gara dia pikirannya ke masa lalu, dan dia khawatir masa depan, dia tidak menikmati kenyamanan dalam rumah. Why me? Kenapa saya? Gitu. Kok saya sih? Gitu. Ini ciri-ciri nih, ya. Ini sumber penderitaan dari sini. Kasihan banget nggak nikmati masa kininya gitu. Terus khawatir masa depan. Waduh, nanti kalau anak saya banyak, gimana ya kuliahnya? Nanti gini-gini, saya nggak tahu ya kapan umur saya ini sampai berapa lama. Menghadirkan masa depan yang pastinya belum semuanya pasti hadir. Bisa jadi cuma 10% yang dikhawatirkan ada. Atau sama sekali nggak ada gitu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, ini di Al-Baqarah 255 sering kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, ya. Wa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Udah Allah kasih semuanya. Jadi jangan khawatir, ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian menggantungkan kebahagiaan atas pada mulutnya orang lain. Aku pakai jilbab nih warnanya merah. Ih, dia kok pakai warna merah, nggak pantas banget sih kamu. Dia tuh seharian itu nggak nyaman. Gara-gara dibilang nggak pantas gitu kan. Ya, kemudian hal-hal kecil gitu loh. Karena ada lisan yang menyampaikan, dia nggak nyaman. Ya, ini jangan sampai kayak gitu teman-teman. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Ya, bahagia milik kita biar aja. Yang penting teman-teman, kita tidak berpengaruh dengan apa faktor dari luar, tapi dari diri kita aja. Karena kita akan dihisap, ditanya oleh Allah itu apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan. Bukan orang lain yang mengucap atau orang lain yang melakukan. Betul nggak? Setuju ya? Jadi di situ kenapa bahagia itu milik kita. Ya, oke. Yang kelima, tidak bisa memaafkan. Ini yang paling fatal. Ya, ada sesuatu aku udah sama dia udah baik-baik aja, ternyata dia tidak memaafkan di dalam hatinya. Ini adalah penyakit kronis dalam diri kita, ya. Ya, kita sama anak kita ya, bisa jadi pola asuh kita salah, ya. Ya namanya namanya orang tua kadang-kadang mau minta maaf sama anak kayaknya gimana ya, minta maaf bun, dinetralkan, dienolkan. Nah, maafin bunda ya, waktu itu bunda belum tahu ilmunya, ada salah-salah paham atau apa, salah pengasuhan, maafin bunda ya. Sekarang bunda lagi banyak belajar ya, doain bunda ya nak ya, bunda bisa membayar hutang pengasuhan bunda, gitu ya bun. Itu berarti kita udah ngomong, ibaratnya kita punya hutang kita belum bisa bayar, kita udah ngomong, itu udah dicatat sama Allah, kan dimudahkan ya. Oke, harus bisa memaafkan. Ini banyak sekali kalau detail ya, karena ini waktu ya, maaf ya. Kemudian
Nah, sehat jiwa dan raga, berarti mental dan fisik. Kalau sehat jiwa itu batin tentram, tenang, menikmati kehidupan sehari-hari, ya, menghargai orang, menjalin hubungan positif dengan yang lain, semangat dalam menghadapi tantangan hidup, selalu bersyukur, humble, sincerity, loving kindness, dapat menggunakan kemampuan atau potensi diri. Nah, kemudian kalau sehat raga, tubuhnya sehat kuat pasti, menjaga pola makan yang seimbang, rutin olahraga, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan diri, melakukan pemeriksaan kesehatan teratur, dan sebagainya. Gitu ya. Ini hanya saya bagi aja supaya untuk reminding kita ya, teman-teman ya. Pastinya teman-teman udah tahu. Nah, ini penting nggak sehat mental itu? Penting ya, setuju ya? Ini pendapat Dr. Brock dikatakan, tanpa kesehatan mental kita nggak akan mendapatkan kesehatan fisik yang sebenarnya. Ini yang mau saya share. Ya ini simple aja. Know yourself. Yuk kita kenali diri kita. Kita kenali tadi kekuatan kita apa, kekurangan kita apa, motivasinya, cara belajarnya, bahasa cintanya, introvert, extrovertnya itu pelajari semuanya. Ya kalau kita udah mengenal diri, kita tahu nih cara-caranya. Kita udah tahu tujuan kita mau kemana, tinggal caranya. Misal saya mau ke Bali. Oh caranya apakah saya mau pakai mobil, naik pesawat, jalan kaki atau apa gitu ya. Ya. Jadi kalau Steven itu tahu jalannya dulu baru caranya. Gitu ya. Oke. Kemudian self improvement. Kita improve diri kita, update diri kita. Ya, kita update ya bagaimana kita dari sisi ini kesehatan fisik, sosial, mental semua kita upgrade ilmu-ilmunya ya supaya kita bisa apa? Naik level, scaling up. Ya teman-teman ya, termasuk menyadari kalau kekurangan kita, ya udah kita sadari di situ, kita bisa naik level. Kalau di Steven ini ada namanya cerdas tidak cerdas. Ya, ketika kita ada seorang feeling sama-sama feeling, kok berbeda ya? Oh dia berada di level misalnya masih personality. Oh ini mentality. Oh ini udah spirituality. Bagaimana kita mencapai ke level spirituality? Berarti harus improve, harus naik kelas, harus memaksimalkan potensi. Betul nggak? Ini kita banyak belajar di KKM nih, Abi. KKM-nya yang di level 2. Ya, di sini. Teman-teman ya. Improve. Oke. Kemudian blessing other. Bagaimana kita menghargai orang lain? Loving kindness, menolong orang. Bersedekah ada di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke sini. Makanya kalau ada di kelas mindfulness ya, kita jalan aja ada namanya mindful walking. Selagi kita jalan kita ketemu misalnya yang penjual, pohon-pohon apa itu kita doain loh. Sampai ke sana ke makhluk Allah sekalipun yang lain kita doakan. Blessing other namanya. Jadi nggak ada kita pikirannya negatif, semuanya positif, teman-teman. Ya kan enak kan kalau begitu kan? Kalau semuanya udah positif, asik. Kita ngebantu. Berpikir positif, jangan negatif. Misalnya ada sesuatu nih di jalan, ada yang ngebut, kita berpikir orang gimana sih kok nyetir kayak gini? Kita berpikir, oh mungkin orang ini ada keluarganya yang sakit, harus nganterin obat dan sebagainya. Jadi berpikirnya positif. Ya kalau bisa yang negatif itu nggak ada gitu. Cepat kita tutupi oleh yang positif. Teman-teman, itu bagian daripada kita sehat jiwa dan fisik. Ya, oke. Kemudian loving God. Nah, loving God ini bagaimana kita dekat dengan Allah, teman-teman. Jadi ketika Allah mengasih kita ujian, ya atau kesenangan, kita terima dengan ikhlas dan pasrah, ikhlas dan ridho, ya. Kita pasrahkan kebahagiaan, kedamaian hanya kepada Allah. Kita syukuri apa yang dikasih oleh Allah pasti ada maksud baik Allah. Ya, kita cintai Allah dengan apa tadi? Positive thinking. Ya, teman-teman, kan ada di surat Al-Insyirah. Al-Insyirah suratnya gimana bunyinya? Inna ma'al usri yusra, ya kan? Ketika ada masalah, pasti Allah akan berikan nikmat-nikmat, gitu ya. Coba teman-teman pikir. Pernah nggak kita dikasih satu masalah, kemudian Allah kasih karomah-karomah, nikmat-nikmat yang lain? Saya dikasih punya anak lama ya, sama Allah ya, gitu ya. Tapi ketika itu saya jadi kenal Steven, kan gitu. Banyak banget sampai ke sekarang itu manfaatnya untuk orang lain. Mungkin kalau saya gampang aja, saya tidak terlalu proteksi banget dengan tumbuh kembang anak, ya kan? Ya biasa aja. Tapi biasanya ketika dikasih masalah sama Allah, banyak banget karomah-karomah, banyak banget kebaikan-kebaikan yang Allah kasih.
Inna ma'al usri yusra. Ya, itu di surat Al-Insyirah. Ya teman-teman. Nah, bagaimana mental health ditinjau dari mesin kecerdasan nih teman-teman? Ya, ini mungkin banyak ya di TikTok, di mana teman-teman dapatkan gitu ya. Ini kita bicara tentang kesehatan sesuai dengan personality genetik ya. Mesin kecerdasan ya, 5 soalnya. Nah, ini ada juga di IG kami di Stephen Karakter Academy. Banyak ya teman-teman bisa ambil di sana. Video-video saya juga banyak tadi di Stephen Karakter Academy ya, atau Stephen Kabupaten Bekasi. Itu saya ada beberapa ngomong tentang Stephen ya, campur baur lah di situ ya. Kalau di ini juga terus ada ya. Nah, ini tips sehat mental ala sensing nih. Kita lihat. Nah, karena sensing ini pencemas, dia juga pesimis, betul nggak? Ya kan? Kenapa sih sensing ini cemas pesimis? Karena dia harus tahu lapangan dulu. Dia harus punya pengalaman dulu. Makanya dia kenapa kalau di awal harus ditemenin dulu, harus dikasih tahu cara-caranya dulu, dipraktekin supaya dia nggak cemas. Ya, dengan cara membuat persiapan sebelum memulai aktivitas. Bisa juga diimbangi dengan latihan sebelum memulai dan mempelajari pengalaman orang lain. Itu ya caranya. Yang kedua, berhenti mengingatkan kesalahan orang lain. Kan dia visualisasi, ingat banget tuh apa yang bundanya pernah lakukan, katakan. Kadang-kadang cuma omong doang gitu kan. Wah, janji-janji tapi nggak dilakuin, cuma omong doang gitu ya. Sama anak sensing. Itu jadi memori dia inget banget tuh. Dan itu jadi, bunda mah kayak gini gitu kan. Nah, itu benar-benar teman. Kalau mau janji sama orang sensing itu benar-benar harus dipersiapkan kita bisa. Karena sensing adalah tipe yang memiliki memori yang kuat. Jadi ini juga wajib diingatkan kalaupun teringat, namun ambil sisi positifnya. Ya, aktif bergerak. Dengan banyak menghasilkan keringat, maka sensing akan lebih optimal. Nah, makanya teman-teman ketika seorang sensing itu lagi cemas apa, ajak dia olahraga, ajak dia berkegiatan, ya, supaya dia bisa menggerakkan otot tubuhnya. Dan ajari dia bersedekah. Ya, gitu. Karena apa? Chemistry-nya kan harta gitu ya. Oke. Kemudian alat thinking nih. Sehat alat thinking ya, teman-teman. Nah, ini berhenti mencari kesalahan orang lain. Karena orang tinggi kan rajin baca ya, benar nggak? Oh, dia tuh nggak pede ngomong kalau dia belum tahu banget ilmunya. Dia benar-benar harus dipersiapkan sebelum dia ngomong. Nah, akhirnya biasanya berdampak kepada apa? Kadang-kadang dia suka menilai, mengkritisi orang lain. Gitu, ini nggak, ini nggak ini. Karena dia memang dari dirinya, sudut dirinya itu. Nah, biasanya itu di situ masalahnya orang tinggi. Merasa maaf, kadang-kadang jadi agak sombong gitu ya, karena merasa dia yang paling pintar gitu kan. Makanya kenapa disuruh taklim, suruh berbagi ilmu si thinking ini. Kembali ke alam. Ketika thinking ini capek, lelah gitu ya, ajak dia ke alam, bersentuhan dengan tumbuhan, binatang, sesuatu makhluk ciptaan Allah yang nggak bisa ngomong. Kalau dia diajak ngomong capek, jadi dia ketemu benda mati gitu kan, gitu ya. Maksudnya dalam artian alam gitu ya, binatang bukan manusia. Back to nature. Ya. Kemudian bagaimana ala intuiting? Karena intuiting itu adalah orang langit, impiannya, dreamnya terlalu tinggi, ekspektasinya juga. Nah, ini harus dipahami. Ya, ekspektasi antara mimpi dan kenyataan seringkali menjadi pisau bermata dua bagi intuiting. Nah, ini belajar mengendalikan ekspektasi, kemudian ambil langkah untuk bisa merealisasikan. Kenapa intuiting ini disuruh tambah bobot? Agar dia tidak terbang melayang terus, mimpi aja tapi tidak diaplikasikan. Ya, jadi harus ada yang menarik dia. Biasanya orang insting tuh, Bunda. Insting ya, mendukung intuiting. Harus tambah bobot supaya dia nggak mimpi aja, Bunda. Ya, diaplikasikan idenya. Gitu ya. Oke, makanya Bunda insting mendukung intuiting. Oke, istirahat yang cukup. Nah, ini intuiting ini seringkali melek tiap malam. Jadi membuat dia itu apa, noktural ya. Jadi pola biologisnya tuh berubah. Nah, ini harus dijaga. Biasanya makanya kena kondisi begini banyak liver yang terkena di insting, di intuiting. Ya tadi pola waktunya itu berubah. Kadang-kadang lagi ada ide dia terus gitu kan. Enggak, ini dia tidur so ya gitu. Ini yang harus benar-benar Bunda ini pahami ya untuk orang intuitif. Kalau saya siap tuh suplemen yang untuk liver ya, Ayurveda namanya
yang dari India tuh, yang untuk liver tuh supaya nggak keganggu untuk orang yang intuiting. Ya, oke. Ayulak namanya Bun. Jadi promo karena saya nyari bagaimana menjaga kesehatan suami yang tidurnya itu nggak teratur, gitu ya. Kemudian, ternyata harus dipahami teman-teman, ya, karena kadang-kadang dia galau, dia ada masalah untuk ngapain. Ketika di mulut nih, lisan saya mengucapkan apa, telinga saya untuk mendengar apa, gitu, sampai dia membersihkan hatinya. Kemudian tidak mudah untuk menyalahkan orang lain nih. Penyakitnya orang feeling, apa penyakitnya? Ya tadi mengkambing hitamkan. Kemudian mengingat masa-masa lalu.